Bagaimana dengan kehidupan kita dengan Bapa di surga? Adakah kita terikat dengan Bapa di surga? Atau sebaliknya saudara, justru kita terikat dengan kesenangan-kesenangan rutinitas kita, dengan hobi kita, dengan segala aktivitas yang menyenangkan daging dan perasaan kita. Bagaimana setiap orang yang hidup, yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya dia bisa mengarahkan hidupnya. Saudara dan saya bisa memilih dari setiap detik kehidupan kita supaya kita tetap terikat kepada Bapa kita di surga. Orang-orang yang terikat terhadap Bapa di surga, maka dia tidak akan pernah kebingungan ketika dia kehilangan segala rutinitas aktivitas sehari-harinya. Ketika dia mungkin tidak melakukan rutinitas aktivitas sehari-harinya, karena dia tahu bahwa dia lebih terikat kepada Bapa di surga. Keterikatan kepada Bapa di surga ini yang membuat dia punya pola berpikir, dia punya fokus dalam kehidupan ini, terus mengarahkan hidupnya kepada Bapa di surga. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Sering sekali di dalam kehidupan setiap kita melakukan aktivitas, kita melakukan kegiatan-kegiatan yang rutin dari hari demi hari kita lakukan. Sehingga kita tidak pernah menyadari bahwa rutinitas yang kita lakukan tersebut membuat kita sangat keterikatan. Sekarang ini, di dalam dunia modern, di dalam dunia milenial saat ini, semua manusia begitu banyak keterikatan dengan gadget. Saudara, kalau mungkin kita berpergian ke suatu tempat atau kemanapun saudara, ketika kita ketinggalan handphone kita, gadget kita, maka kita akan mengalami kebingungan. Di sini kita mengalami suatu keterikatan. Saudara, kalau kita sudah mengalami suatu keterikatan, maka keterikatan tersebut yang membuat dan mengganggu kita sehingga kita tidak nyaman, kita merasa tidak ada damai sejahtera, rasanya ada sesuatu hal yang terhilang, yang terlepas dari kehidupan kita. Kita tidak pernah bisa menyingkirkan keterikatan tersebut kalau saudara dan saya, kita tidak mau berjuang untuk mengalahkan, untuk mematikan segala keterikatan tersebut. Kalau kita mengamati ketika orang-orang yang terikat dengan gadget, dengan frekuensi, dengan sinyal, dengan jalur internet, ketika dia menghadapi suatu alat yang mengganggu sinyal, mengganggu frekuensi, maka dia akan bingung, maka dia akan kecewa. Disinilah terbukti bahwa orang tersebut mengalami keterikatan ketika dia kehilangan jalur frekuensi tersebut, saudara. Bagaimana dengan kehidupan kita dengan Bapa di surga? Adakah kita terikat dengan Bapa di surga? Atau sebaliknya saudara, justru kita terikat dengan kesenangan-kesenangan rutinitas kita, dengan hobi kita, dengan segala aktivitas yang menyenangkan daging dan perasaan kita. Bagaimana setiap orang yang hidup, yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya dia bisa mengarahkan hidupnya. Saudara dan saya bisa memilih dari setiap detik kehidupan kita, supaya kita tetap terikat kepada Bapa kita di surga. Orang-orang yang terikat terhadap Bapa di surga, maka dia tidak akan pernah kebingungan ketika dia kehilangan segala rutinitas aktivitas sehari-harinya. Ketika dia mungkin tidak melakukan rutinitas aktivitas sehari-harinya, karena dia tahu bahwa dia lebih terikat kepada Bapa di surga. Keterikatan kepada Bapa di surga ini yang membuat dia punya pola berpikir, dia punya fokus dalam kehidupan ini, terus mengarahkan hidupnya kepada Bapa di surga. Terus mengarahkan apa yang akan dia lakukan supaya dia menuju ke langit yang baru dan bumi yang baru. Saudara, jadi kita punya pilihan. Saudara mau terikat dengan Bapa di surga atau terikat dengan dunia ini? Ketika kita terikat dengan Bapa di surga, maka yang kita lakukan hanya menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga. Bahkan yang kita perbuat selalu mengejar agar kita intim bersekutu dengan Bapa di surga. Mencari dan mempelajari apa yang Bapa inginkan untuk kita lakukan. Mencari apa yang menjadi kehendaknya Bapa supaya kita dapat melakukannya dan menyenangkan Dia. Saudara, tapi kalau kita memilih untuk terikat dengan dunia ini, maka kelihatan bahwa yang kita kejar semua hanya berfokus kepada daging kita,
kepada jiwa kita, sehingga yang kita lakukan hanya untuk memuaskan daging kita saja. Ketika kita merasa selalu ingin dihormati, saat ada orang yang tidak hormat sama kita, saat ada orang yang tidak respect sama kita, maka kita akan kecewa, maka kita akan kesal, maka kita akan marah. Kalau kita punya keterikatan dengan dunia ini, maka kita merasa bahwa uang itu begitu penting, bahwa uang itu menjadi nomor satu dalam kehidupan kita, maka di dalam hidup kita tujuannya hanya satu, mengejar uang, uang, dan uang. Ketika kita tidak memiliki hal tersebut, tidak mendapatkannya, maka kita akan kecewa, kita akan marah, kita akan kesal. Tetapi begitu kita mendapatkannya, justru kita tidak puas, tetapi kita justru merasa kekurangan. Disinilah saudara, di mana kita keterikatan dengan dunia ini. Apa yang kita lakukan? Lihat, orang-orang yang gampang marah, orang-orang yang merasa bahwa dia terhormat, punya kekuasaan, punya harga diri, dia selalu berusaha bagaimana mengaktualisasi dirinya, sehingga yang dia lakukan semua menyukakan dan menyenangkan dagingnya. Dari hobi yang dia lakukan, aktivitas yang dia lakukan, bacaan-bacaan yang dia baca, apa yang dia pikirkan, semua hanya untuk menyenangkan dagingnya sendiri. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Hendaknya kita yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat terus melangkahkan kaki kita menjadi serupa seperti Kristus. Seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Ingat saudara, berbicara mendatangkan kebaikan di sini adalah berbicara bagaimana kebaikan di dalam hal karakter kita, pola dan tingkah laku kehidupan kita. Dan untuk bisa mencapai tersebut, ingat dikatakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia di sini, orang yang mengasihi Bapa di surga, dia harus mengasihi dengan kasih agape. Dia harus rela mati, rela berkorban, rela meninggalkan segala kenikmatan dunia ini, rela tidak melakukan lagi apa-apa yang menyukakan dagingnya sendiri. Seperti junjungan kita, Tuhan kita Yesus Kristus, Dia sudah terlebih dahulu melakukan kasih agape kepada saudara dan saya. Dia rela meninggalkan kerajaan surga. Dia rela dimatikan. Dia rela dihina. Dia rela difitnah. Bahkan ketika dia difitnahkan segala yang jahat, dia tidak membalas hal-hal yang jahat tersebut dengan kejahatan. Tetapi dia membalaskannya dengan mengatakan kepada Bapa di surga, ampunilah mereka, karena mereka tidak pernah tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Sanggupkah kita mengasihi Bapa di surga dengan kasih agape, kasih yang tanpa batas, yang kita rela mematikan kedagingan kita, rela meninggalkan aktivitas-aktivitas yang tidak menyenangkan Bapa di surga, rela memutuskan segala keterikatan di dalam kehidupan kita, rela mematikan segala nafsu daging kita, segala keegoisan kita, kecongkakan kita, arogansi kita, banyak hal saudara. Setiap orang punya keterikatan yang berbeda-beda. Tetapi untuk dapat mendatangkan kebaikan, perubahan perilaku dalam hidupnya, mari saudara, kita harus rela untuk menanggalkan semuanya. Kita harus rela untuk mematikan semuanya. Saudara, coba saudara pikir. Kalau saudara terus mengejar segala hal-hal yang menyenangkan daging kita tersebut, apakah itu menyukakan Bapa di surga atau menyenangkan daging kita? Kalau kita memahami apa yang Bapa inginkan, kalau kita mengerti apa yang Bapa mau agar kita lakukan, maka kita harus bisa terus melakukannya. Maka kita harus berjuang bagaimana terus dengan tekun menyenangkan Bapa di surga. Selagi saudara dan saya, kita masih punya kesempatan. Berbicara mengasihi Bapa di surga memang bukan hal yang mudah. Kita harus terus berjuang setiap saat, setiap waktu, sehingga kita bisa mengarahkan hidup kita menjadi serupa seperti Kristus. Selama kita masih memegang dan tidak mau memutuskan segala keterikatan kita dengan dunia ini, dengan daging kita, maka kita sulit untuk memahami dan mengerti, bahkan melangkahkan kaki kita ke tempat yang benar,
ke arah yang benar, saudara. Jadi kita harus mematahkan, harus memutuskan segala keterikatan apapun dalam kehidupan kita, supaya kita tidak lagi fokus kepada dunia ini, tetapi kita mengikatkan diri kita fokus kepada langit yang baru dan bumi yang baru, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dengan Dia, meneladani hidupnya, bagaimana kita bisa menjadi serupa seperti Dia setiap saat, saudara. Mari, relalah berkorban menanggalkan segala sesuatunya, relalah kehilangan segala kenikmatan-kenikmatan yang kita miliki sekarang ini, bahkan rela memutuskan segala keterikatan-keterikatan yang membuat kita menjadi sama dengan dunia ini. Mari saudara, saya mengajak saudara saat ini juga, mari kita melangkahkan kaki kita, memutuskan segala keterikatan kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.